Ayame Putri dari Langit, Prahara Kota Badiah. Sebuah perjalanan penuh intrik saat sang putri mahkota menyingkap tabir pengkhianatan. Di episode sebelumnya, Ayame memapah Maria ke gua bercahaya yang terlindung oleh kekuatan misterius. Siluman terpental saat mendekat. Suara Raiden, malaikat, memperingatkan mereka. Ramirez muncul menantang, namun mundur ketakutan setelah Raiden menunjukkan sebuah benda. Goa tetap aman, memberi Ayame waktu menyelamatkan sahabatnya. Bersama sang novelis inilah Pertempuran di Hutan Aesir bagian 4. Sambil berlari menjauh dari Raiden, Ramirez terus memikirkan benda itu. Ia tahu betul apa yang dipegang oleh malaikat tersebut. Sebuah artefak yang tampak sederhana, tanpa aura yang mencolok, namun memiliki kekuatan mutlak. Sekali digunakan, benda itu mampu mengurung seluruh siluman tanpa memberi mereka kesempatan untuk melawan. Jantungnya berdegup kencang, ketakutan mulai merayap ke dalam benaknya. Raiden melesat tinggi ke angkasa. Dari ketinggian, matanya tajam mencari sosok Ramirez yang berusaha kabur di antara rimbunnya hutan. Ia mengamati pergerakan siluman harimau itu. Tubuhnya melesat lincah di antara pepohonan, mencoba menghilang dalam kegelapan. Namun, tidak ada tempat untuk bersembunyi dari mata seorang malaikat penjaga. Mau lari, batin Raiden. Dengan kilatan di matanya, ia mengangkat tangan, jemarinya menggenggam erat benda yang baru saja mengusir ketenangan Ramirez. "Kau biang kekacauan ini!" teriaknya, suaranya menggema ke seluruh penjuru langit. Dalam satu gerakan cepat, ia melemparkan guci itu ke arah Ramirez dengan kekuatan penuh. Benda itu tidak jatuh begitu saja. Begitu dilepaskan dari tangan Raiden, guci itu memancarkan cahaya samar. Lalu mulai bergerak sendiri, seolah memiliki kesadaran. Ia melesat menembus udara mengejar Ramirez yang berusaha mempercepat langkahnya. Merasakan bahaya yang mengintai, Ramirez menoleh ke belakang. Matanya melebar saat melihat guci itu melayang dengan kecepatan luar biasa ke arahnya. "Tidak!" gumamnya dengan nada panik sebelum mencoba menghindar ke samping. Namun, seakan guci itu memiliki kehendaknya sendiri, ia terus mengikuti setiap gerakan Ramirez tanpa melambat sedikit pun. Dalam sekejap, guci itu berputar di udara, membesar, lalu terbuka lebar. Dari dalamnya muncul pusaran energi yang begitu kuat, menarik tubuh Ramirez tanpa memberi kesempatan untuk melawan. Ia meraung, cakarnya mencakar udara dengan liar, berusaha menahan hisapan kuat dari artefak tersebut. Namun tak ada yang bisa menghentikan kekuatan benda itu. Dalam hitungan detik, tubuh Ramirez tersedot ke dalam guci, menghilang sepenuhnya sebelum tutupnya tertutup rapat dengan suara menggema. Raiden mengambil benda itu dan mengubahnya menjadi sebuah segel berbentuk token yang sangat keras, memastikan bahwa tidak ada yang bisa menghancurkannya. Dengan satu hentakan jari, ia melemparkannya jauh ke dalam hutan, menguncinya di tempat yang tidak bisa dijangkau dengan mudah. Setelah memastikan semuanya aman, ia segera menuju goa tempat Ayame. Begitu memasuki goa, matanya langsung tertuju pada pedang yang tergeletak di dekat gadis itu. Raiden berlutut, mengangkat pedang itu dengan hati-hati. Ia mengenali ukiran di gagangnya, detail yang begitu familiar baginya. "Pedang ini sampai di tangan anak ini," gumamnya. Suaranya mengandung kejutan sekaligus keraguan. Ingatan lamanya muncul. Saat ia masih menjadi manusia, sebelum menjadi malaikat, ia pernah memberikan pedang ini kepada muridnya yang paling bertakat. Jika pedang itu kini berada di tangan Ayame, maka hanya ada satu kemungkinan. Berarti
Dia penerus muridku, ucapnya pelan, menatap Ayame yang masih tak sadarkan diri. Raiden menarik nafas dalam, menatap wajah Ayame yang masih lemah. Dengan lembut, ia meletakkan tangannya di dahi gadis itu, membiarkan energi ilahinya mengalir perlahan. Ia harus membuka kembali ingatan Sora, ingatan sebelum jiwa Sayaka masuk ke tubuh ini. Kilatan samar muncul di sekitar mereka, membawa fragmen-fragmen masa lalu yang tersembunyi dalam kesadaran Ayame. Raiden melihat sekilas gambaran seorang gadis muda berlatih pedang, tawa ceria bersama ibunya, serta pertempuran sengit melawan siluman. Semakin dalam ia menggali, semakin banyak kepingan ingatan yang kembali. Harusnya dari awal aku melakukan ini, gumamnya sedikit menyesali kelalaiannya. Bagaimana perjalanan sang putri mahkota? Penasaran? Tunggu kelanjutan hanya di Sang Novelis. Sampai jumpa di cerita lainnya.